Aku tahu apa yang telah kulakukan pada kalian berdua sebelumnya, tetapi kami juga sudah memberikan kompensasi untuk apa yang telah kalian alami kan? Kami memberikan kalian berdua rumah dan membayar uang sebesar 7 miliar rupiah dan bahkan mas kawin ibu kalian. Kami tidak berutang apa-apa lagi. Jadi kalian tidak sepantasnya melihatku dengan mata penuh dendam begitu. Tiara menjawab dengan dingin. Saya berharap kalau Anda bisa memahami apartemen itu awalnya diberikan kepada saya dan Pandu oleh ibu saya. Selain itu, mahar ibu saya memang milik ibu saya yang di atas namakan dengan namanya. Jadi, tentu saja tidak ada hubungannya dengan keluarga Romario. Lagi pula, apa yang Anda katakan tentang 7 miliar rupiah, itu hutang Anda pada kami sejak awal. Anda menculik kami berdua hanya demi sebuah proyek. Jadi inilah harga yang harus Anda bayar. Kalau tidak ada yang lain, Pak Surya, Anda bisa pergi. Setelah Tiara selesai berbicara, wanita itu berhenti memperhatikan Surya. Seketika Surya yang pemarah itu kesal dan berkata, "Baiklah Tiara, aku akan mengingat ini." Begitu dia selesai berbicara, pria tua itu segera pergi. Di kediaman Romario, bagaimana hasilnya? Apa kamu sudah mendapatkan uangnya kembali? Ketika Ambar melihat Surya kembali, dia buru-buru berdiri dan bertanya dengan cemas. Kemarahan Surya karena bertemu dengan kedua anak muda itu belum juga reda, dan dia berkata dengan cemberut, "Para bajingan itu, mereka tidak mau memberikan uangnya." Binar harapan di mata Ambar seketika menghilang dan wajahnya berubah menjadi dingin saat bertanya, "Maksudmu bagaimana?" Surya memberi tahu Ambar tentang percakapannya dengan Tiara dan Pandu itu. Setelah wanita itu mendengarkan si pria, Ambar membanting meja dengan marah. "Benar kan? Mereka ini anak-anak nakal yang tidak tahu berterima kasih yang sudah kamu besarkan. Kamu bahkan memohon kepada mereka seperti itu. Oh, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Awalnya diakibatkan penahanan Surya, harga saham grup Romario anjlok dan tidak semakin membaik sampai berhari-hari. Bahkan para pemegang saham perusahaan sekarang menuntut untuk mencairkan saham mereka. Selain itu, para karyawan di perusahaan juga sudah menemukan jalan keluar dan berencana keluar dari perusahaan dengan cepat. Bisa dibilang kalau grup Romario sudah bubar dan apapun yang mereka miliki tidak akan bisa menahan perusahaan dalam jangka panjang. Saat Surya mendengar kalau Pandu sudah menjual perangkat lunaknya ke grup Samuel dengan harga yang tinggi, pria tua itu langsung mengalihkan tujuannya ke arah dua saudara itu. Tiara selalu gampang termakan omongan selama dia diperlakukan dengan lembut. Jadi Surya memutuskan untuk memohon padanya. Setelah ragu-ragu selama beberapa saat dan mendekati Tiara dengan bertujuan berperan sebagai seorang ayah yang hangat serta penyayang. Namun si pria tidak menyangka kalau Tiara bukanlah gadis yang sama seperti dahulu. Wanita itu sekarang tidak lagi termakan dengan pendekatan pria itu sama sekali. Dan dia juga tahu bagaimana bernegosiasi dengan Surya. Menolak pria itu ketika si wanita merasa penting melakukannya. Tak kala pria itu memikirkannya, dia mendadak kehilangan kesabaran dan melemparkan cangkir teh dengan marah. "Ayah, nenek, apa yang kalian takutkan sekarang? Siapa bilang kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi sekarang?" Sofia yang mendengar mereka begitu dia baru saja pulang segera menimbrung.
Ayah, kenapa ayah memohon pada Tiara? Kenapa ayah tidak datang dan memintaku saja? Saat sang ayah mendengar ini, matanya berbinar. Apa maksudmu? Memangnya kamu bisa apa? Kurasa ayah tidak tahu kalau tangan Tiara itu patah kan? Tanya Sofia sembari mengangkat alisnya. Pria itu memikirkannya dengan cermat. Tiara sebenarnya tidak terlalu banyak mengangkat barang berat dan dia hanya selalu memegang barang-barang kecil. Seolah-olah dia tidak memiliki kekuatan. Ada apa dengan tangannya? Tanya Surya. Sepupu dari salah satu teman sekelasku, satu orkestra dengan Tiara. Menurutnya, ada sesuatu yang terjadi pada Tiara. Jadi wanita sialan itu kehilangan kekuatan tangannya dan sekarang dikeluarkan dari orkestra. Surya hanya bisa mengenyitkan keningnya saat mendengar informasi ini. Apa hubungannya tangan Tiara yang patah ini dengan menyelamatkan perusahaan? Sinar kekejaman berbinar-binar di mata Sofia. Ayah, apa ayah ingat dengan tuan muda keluarga Faisal yang sombong itu? Pria yang mau menikah karena status dengan keluarga kita. Keluarga mereka masih belum berhenti memikirkannya sampai sekarang. Bagaimanapun, mengingat mereka hanya menginginkan salah satu dari kita berikan saja Tiara dan membawanya langsung ke kamar si tuan muda. Setelah semuanya telah dilakukan, wanita itu mau tak mau harus menikah. Lagi pula, uang yang ingin ayah pinjam hanya sebesar 14 miliar kan? Jumlah itu tidak apa-apanya bagi keluarga Faisal. Lagi pula, kedua saudara itu, mereka berdua sama-sama cacat. Apalagi yang bisa mereka lakukan? Merupakan suatu kehormatan bagi Tiara kalau tuan muda Ersa Faisal menyukainya. Jadi wanita itu seharusnya berterima kasih pada kita. Surya sangat mengenal tuan muda keluarga Faisal, Ersa Faisal. Hampir semua orang di kota Metro Jaya pernah mendengar namanya. Dengan berpikir kalau nama keluarganya penting di kota Metro Jaya, pemuda itu bebas melakukan apapun yang dia suka dari kecil sampai dewasa, yang bahkan membuat pria itu mendapat julukan pria hidung belang. Tidak ada yang tahu berapa banyak gadis yang sudah dirusak oleh Ersa. Itu sebabnya Ersa belum menikah sampai sekarang. Permasalahan pernikahannya membuat kepala keluarga Faisal khawatir mengenai pernikahan karena status itu. Lupakan keluarga kaya, kenyamanan pernikahan seperti itu. Lupakan keluarga kaya, bahkan gadis-gadis dari keluarga biasa sudah diintai oleh mereka. Tetapi tidak satu pun dari mereka yang mau menikah dengan Ersa. Keluarga Faisal sudah lama tahu kalau keluarga Romario sedang dalam masalah. Dan mereka sebelumnya bahkan berkali-kali mencari keluarga Romario dengan menawarkan bantuan kepada keluarga Romario melewati kesulitan. Akan tetapi mengingat keluarga Romario terlalu enggan membiarkan Sofia menjalani pernikahan seperti itu, mereka tidak menyetujui lamaran keluarga Faisal itu. Namun Tiara berbeda, wanita itu adalah putrinya Surya, tetapi dia sangat tidak peduli pada ayahnya itu. Padahal pria itu sudah berusaha terlihat baik untuk saat meminjam uang darinya. Tetapi wanita sialan itu masih menolak menghargainya. Jadi pria itu merasa dia bisa memberikan Tiara pada keluarga Faisal sebagai bentuk kesopanan. Sekarang waktunya memberikan anak nakal yang tidak hormat pada orang tua
sebagai pelajaran. Tiara itu memang nakal. Setelah bertahun-tahun hidup dari keluarga Romario, bagaimana bisa dia tidak berkontribusi apapun pada keluarganya? Oleh karena itu, mengirimnya ke keluarga Faisal menjadi cara terbaik menggunakan si wanita. Setelah mengambil keputusan, Surya memikirkannya lagi. Tidak, itu mungkin tidak mungkin. Tiara bukan lagi anak penurut seperti dahulu. Dia sekarang memiliki seseorang yang mendukungnya. Wanita itu menjadi berani dan tidak takut lagi. Jadi bagaimana dia bisa mendengarkan Surya dan meninggalkan keluarga Samuel dan menjadi bagian dari keluarga Faisal? Pria itu mengerutkan keningnya dan berkata, "Bukannya ada yang mendukung Tiara. Kalau keluarga Samuel sampai tahu, kita juga akan tamat." Seolah-olah si pria mengingat sesuatu yang tidak menyenangkan, dia menggelengkan kepalanya lagi dan lagi seraya berkata, "Tidak, tidak. Kalau aku mengacau dan tertangkap lagi, aku takut tidak akan bisa berada di pabrik lagi." Ambar juga berkata, "Benar Sofia, ayahmu akhirnya keluar dari penjara dan ibumu masih di dalam. Ditambah lagi, kita tidak akan mendapatkan keuntungan apapun dengan mengirimnya pada mereka. Mau semampu apapun keluarga Faisal, kalau berhadapan dengan keluarga Samuel, mereka hanyalah sekelompok orang tidak penting. Kita tidak bisa melakukannya." "Oh, kenapa? Ketika saatnya tiba dan apa yang terjadi antara Tiara dan Erza sudah selesai, apa menurut kalian Niko masih tetap menginginkan Tiara? Siapa yang mau menerima orang bekas? Niko mungkin menginginkan Tiara menghilang kalau saat itu tiba. Kalau sudah begitu, kenapa juga Niko mau membantu si Jalang itu menghadapi kita? Lagi pula, Tiara hanya menggertak dengan menggunakan status keluarga Samuel. Begitu dia menikahi Erza, dia mungkin tidak akan punya kesempatan membuat masalah lagi dengan kita. Dan kita bisa mendapatkan uangnya. Itu artinya sambil menyelam minum air kan?" Surya dan Ambar masih sedikit ragu-ragu, tetapi keserakahan mereka terpancar dari mata mereka. Sofia melambaikan tangannya dengan tidak sabar. "Sudahlah, mengingat kalian berdua tidak bernyali melakukannya, aku akan melakukannya dan mendapatkan uangnya ketika saatnya tiba. Ayah, jangan lupa berterima kasih padaku kalau begitu." "Tiara Romario, hari keberuntunganmu sudah berakhir. Kamu merampok apa yang seharusnya menjadi milikku. Kamu berani menginginkan punyaku. Jadi aku akan membayarnya sekarang." Tak kala Sofia memikirkan apa yang akan diderita Tiara, senyum kejam tersungging di wajahnya. Wanita itu melanjutkan, "Oke, serahkan masalah ini padaku. Kalau tidak ada yang lain, aku akan naik ke atas." Setelah kembali ke kamarnya, Sofia menemukan nomor ponsel Erza dan langsung menghubunginya. "Tuan muda Erza, ini aku, Sofia." Erza yang berada di sisi lain telepon sepertinya ada di pusat hiburan. Nyanyian dan tawa menawan terus terngiang dari ujung telepon. Pria itu tertawa dan berkata, "Haha, halo Nona Sofia, ada apa sampai menelponku begini?" Sofia menyeringai dan membalas, "Bukannya waktu itu aku bilang aku akan memperkenalkan seseorang padamu. Sebelumnya aku menunjukkan foto saudaraku Tiara. Apa kamu ingat dengannya? Dia akan menunggumu di klub pesta pora besok." Mata Erza berbinar. "Baiklah,
Kalau ini berjalan lancar, aku akan memberikan apapun yang kamu mau. Pemuda itu selalu suka minum-minum dan wanita cantik selama hidupnya. Sejak dia melihat foto-foto Tiara, pria itu sudah mendambakan Tiara. Wanita itu cantiknya alami dan dia pasti berkali-kali lebih baik daripada kecantikan bedagu runcing dan bermata besar dari operasi plastik. Wanita cantik itu sekarang akan diberikan padanya. Dia tidak bisa menolak. Terima kasih. Selamat bersenang-senang, Tuan Muda Ersa, jawab Sofia sambil tersenyum. Setelah menutup teleponnya, Sofia tidak bisa menahan tawanya. Padahal dia yang disukai keluarga Faisal sebelumnya. Tetapi dengan standarnya, bagaimana dia bisa menikahi orang seperti Ersa? Oleh karena itu, dia mengirim Tiara sebagai gantinya. Tanpa diduga, setelah sekian lama, Ersa masih menyukai Tiara. Dan Sofia bisa membantu Ersa tentang Tiara di waktu yang tepat. Selama dia mengikuti Ersa, Tiara tidak akan pernah menjadi masalah bagi Sofia. Bahkan kalau Tiara masih bisa hidup pun, dia tidak akan baik-baik saja. Kalau dia bisa menemukan Niko pun, pria itu kemungkinan akan membenci Tiara. Niko mungkin sudah lama melupakan Tiara saat itu. Siapa yang mau wanita sampah seperti Tiara? Saat itulah hanya ada dia seorang, Sofia Romario, di sisi Niko. Benar-benar cara yang sempurna untuk mendapatkan apa yang dia mau dengan satu cara saja. Wanita itu membayangkan kalau dirinya akan bersanding di sebelah Niko ke depannya, dan Tiara akan mohon belas kasihan seperti seekor anjing yang mengibaskan ekornya. Menyenangkan sekali kalau itu terjadi. Meskipun dia sudah menjanjikan itu pertama-tama, bagaimana dia bisa membuat Tiara pergi ke klub? Pastinya tidak mungkin kalau wanita itu langsung memberitahu Tiara. Lagi pula Tiara tidak sebodoh itu meninggalkan Niko yang lebih berpengaruh daripada Ersa. Kalau Sofia sendiri yang mengatakan dia ingin bertemu dengan Tiara, wanita itu jelas mungkin tidak mau menerima teleponnya. Oh benar, Pandu Romario. Iya, ada si pemuda lumpuh itu. Bukannya dia bisa membiarkan Pandu menelpon Tiara. Sofia memikirkannya dan mulai menelpon seseorang. Kevin, aku Sofia Romario. Aku dengar kalau kamu dan Pandu sekelas ya. Oh, aku menelponmu untuk meminta bantuanmu. Apa kamu bisa mengambil ponselnya untukku? Baiklah, terima kasih. Lain kali aku akan membelikanmu makanan yang banyak. Keesokan malamnya setelah Pandu keluar dari kampus, Sofia mengambil ponsel Pandu dan segera meminta seseorang untuk memecahkan kata sandi di ponsel Pandu. Wanita itu lalu mengambil ponsel Pandu dan menyeringai sedikit. Semuanya sudah siap sekarang, tinggal menelpon Tiara malamnya. Wanita itu tidak percaya kalau Tiara yang selalu mencintai adiknya akan mengabaikan keselamatan adik laki-lakinya itu dan membiarkannya menginap di klub daripada mencari sendiri adiknya itu. Saat itu, Sofia sudah tidak sabar melihat penampilan Tiara yang tak berdaya dan menyedihkan. Begitu langit sudah berubah menjadi gelap, Sofia menemukan seseorang dan menelpon Tiara dengan ponsel Pandu. Halo, apa ini kakak perempuan pemilik telepon? Tiara sedang beres-beres di rumah barunya. Dia agak terkejut saat menjawab teleponnya. Siapa ini? Saya pelayan di klub Pestapora. Adik Anda mabuk di klub kami. Apa Anda bisa datang menjemputnya? Setelah itu, pria itu mengakhiri teleponnya.
Hal ini membuat Tiara menatap ponselnya dengan heran. Wanita itu tahu benar adiknya, Pandu, seorang pemuda yang selalu patuh dan bijaksana. Dia menghabiskan hampir sebagian besar waktunya untuk belajar. Selain itu, dia biasanya tidak memiliki kegiatan lain selain di kampus. Selama bertahun-tahun, wanita itu belum pernah melihat adiknya minum alkohol. Kenapa dia tiba-tiba pergi ke klub dan mabuk? Apalagi sebelum dia keluar pagi ini, adiknya juga bilang kalau dia akan pergi melihat gedung perkantoran di malam hari sepulang sekolah. Jadi dia akan pulang terlambat. Siapapun bisa berbohong pada Tiara, tetapi tidak dengan Pandu. Kalau adiknya itu benar-benar pergi untuk minum, pemuda itu pasti akan memberi tahunya. Namun ini memang ponsel dari ponsel Pandu, tidak diragukan lagi. Kalau Pandu benar-benar mabuk, Tiara tidak bisa membiarkannya tinggal di tempat penuh kelicikan itu sendirian. Kejadian itu terjadi begitu tiba-tiba dan Tiara tidak punya banyak waktu untuk memikirkannya. Jadi dia segera keluar untuk mencari adiknya. Di klub pesta pora, begitu Tiara tiba, dia segera pergi ke pelayan ke kantor. "Halo, saya di sini untuk mencari seseorang. Dia pemuda berbadan jangkung, kurus, dan tampak pendiam, bernama Pandu. Anda baru saja menelpon saya dan bilang kalau dia mabuk dan saya diinformasikan untuk menjemputnya." Pelayan itu tercengang sejenak dan menjawab, "Saya akan pergi dan bertanya-tanya untuk Anda." Kemudian seseorang pengawas datang dan mengangguk kepada Tiara. "Halo, saya akan membawa Anda kepada dia sekarang." Tiara mengikutinya ke sebuah ruangan dan menemukan seseorang berbadan gemuk di ruangan itu. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Pandu. Tatapan pria itu membuatnya sangat tidak nyaman. Wanita itu melihat sekeliling untuk memastikan dia melihat Pandu dan berkata, "Maaf, saya pikir saya telah memasuki ruangan yang salah."